Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Saira Putri Prameswari dengan NIM 21155613025, nomor absen 5, dari kelas 2E D3 Akuntansi. Yang saya hormati, Ibu dosen serta teman-teman semua yang saya banggakan, marilah kita aturkan rasa angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugurahanya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Teman-teman yang berbahagia, pada kehidupan di zaman modern seperti ini, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita dari hal yang kecil hingga hal yang paling besar. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat terjadinya bencana alam, tindak perilaku kriminal, dan lain sebagainya yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggalkan badannya. Tanpa kita sadari, kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan di masa sekarang. Hukum karma tentunya sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup ini, karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam pohon yang buahnya akan kita petik nanti. Teman-teman yang budiman, pala atau hasil dari perbuatan kita tidak selalu langsung kita rasakan. Ada yang langsung kita rasakan, ada yang dirasakan di kemudian hari, dan juga ada yang kita rasakan di kehidupan yang akan datang. Bahkan hal-hal yang kita lewati atau rasakan ini adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Kita hidup di dunia ini, bertatap muka dengan orang-orang, bisa satu kelas dengan teman-teman, dan banyak hal lainnya adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Mengenai karma pala, ada 3 macam yang didasarkan atas waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sancita atau timbunan karma. Perbuatan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya, sedangkan hasilnya akan dinikmati pada kelahiran yang sekarang. Yang kedua ada prarabdha, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sekarang, maka ia akan menikmati hasilnya pada kehidupan sekarang juga. Yang ketiga ada kriyamana atau agami, yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang, namun hasilnya akan diperoleh setelah kematiannya. Jadi, teman-teman sekalian, cepat atau lambat, kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik, maka kita akan mendapat karma yang tidak baik. Begitu juga perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik juga. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Teman-teman yang berbahagia, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik, agar kita dapat memperoleh hasil atau karma pala yang baik pula. Jangan pernah menyombongkan diri, iri, berbuat semena-mena kepada orang lain, dan hal-hal buruk lainnya. Karena itu akan mendatangkan hasil yang buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Selalulah kita senantiasa berbuat baik, rendah hati, dan bersabar, karena buah dari kesabaran dan kerendahan hatian dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita sendiri. Seperti ucapan seorang tokoh sosialis, yaitu Gobind Vasdev, yang mengatakan, belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Kira-kira seperti itu perkataannya. Janganlah kita membalas perbuatan orang yang jahat terhadap kita, karena sudah pasti setiap orang memiliki karma pala terhadap perbuatannya sendiri. Kemarahan atau balasan yang kita lontarkan pun tidak dapat mengubah orang tersebut menjadi orang baik, tetapi malah menjadikan diri kita orang yang jahat juga. Teman-teman sedharma yang penuh karunia, kehidupan manusia pada dasarnya adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Karena seseorang yang mengenal dirinya sendiri yang sejati, berarti dia telah mengetahui hakikat Tuhan yang sebenarnya. Jadi, segala aktivitas di dunia ini hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Sesuai yang ditegaskan oleh Pustaka Suci Weda, kita harus selalu waspada dengan apa yang kita perbuat, agar kita terhindar dari kehancuran akibat dari perbuatan kita. Saya akan mengambil contoh cerita yang ditulis dalam buku berjudul Happiness Inside. Ada 2 orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, sedangkan si B memiliki sifat pemarah. Keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan itu, si A yang penyabar hanya menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeni si C. Dan si B yang pemarah, dia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai mati karena tidak terima difitnah. Apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan si B? Si A yang hanya menganggap si C orang gila, dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia.
Tapi si B, dia sekarang mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C, dan si C sendiri dia mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Teman-teman Sedarma yang berbahagia, hendaknya kita sebagai seorang pemuda dan pemudi dapat berbuat, berkata, dan berpikir yang baik, agar kita semua selalu dalam kebaikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran, jangan sampai hati kita tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Untuk itu, marilah kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan, gunakan wiwaka kita, agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Baik, sekian dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.